Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samsir SPD, NIM PPG 2110397. Nomor peserta PPG 201500185713. PPG Angkatan 4 di Universitas Pendidikan Indonesia. Demikian biodata saya, dan video yang saya ini adalah murni hasil karya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu dari kalian baca doa dulu, ya. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. 1. Berdiri semua. 2. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Duduk kembali dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisirni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, selanjutnya saya akan absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sinta Kenapa? sakit, Kak. Sakit, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Jadi hanya satu orang, jadi alhamdulillah ya yang hadir. Nah, sekarang anak-anakku masih dalam keadaan pandemi. Kita semestinya harus menjaga daya tahan tubuh kita, menjaga imun, sering berolahraga, makan makanan sehat. Oke, baik. Selanjutnya masih ingat dengan jari-jari kita? Masih. Oke, baik. Kita ya. Semangat pagi. Pagi, tetap sehat, tetap semangat, luar biasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan memberikan pretest untuk pelajaran kita sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini ya. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk pretest ya. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul pretestnya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, silakan Aslan. Yang saya pahami pada materi yang lalu adalah jenis lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga dan lembaga agama. Baik, terima kasih, kita beri aplaus untuk. Ada lagi yang silakan Brena. Yang saya pahami pada materi yang lalu adalah jenis lembaga sosial, yaitu lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga politik. Terima kasih banyak. Kita beri aplaus untuk Rena. Saya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian diharapkan mampu untuk
mengidentifikasi tentang kebutuhan manusia. Kemudian kalian diharapkan juga untuk menganalisis jenis-jenis kebutuhan manusia, serta kalian menyajikan dan mempresentasikannya di dalam hasil diskusinya nanti. Baik, teman-teman sekalian, tolong diperhatikan pada gambar di atas. Gambar yang pertama, kira-kira siapa yang bisa memberikan sebuah kasus tentang gambar pertama? Silakan Andi Madain. Pada gambar pertama adalah seseorang yang kaya dan konsumtif. Kasus yang ditemukan adalah mengapa sebagian masyarakat kaya berperilaku konsumtif terhadap barang-barang yang mewah. Oke, bagus. Kita beri aplaus untuk Madain. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan solusi awal tentang silakan. Ya. Aku demikian karena sebagai masyarakat atau orang kaya mempunyai finansial atau dana yang cukup untuk membeli barang yang mewah, atau istilah karenanya adalah masyarakat sosial. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Anissa ya. Nah, itu adalah kasus untuk gambar A ya. Nah, sekarang kita menuju ke gambar B. Siapa yang bisa memberikan sebuah kasus terhadap gambar tersebut? Silakan. Pada gambar kedua, seorang yang bekerja keras untuk mendatangkan uang. Kasus yang saya temukan adalah mengapa masyarakat kaya lebih dominan belanja barang mewah dibanding dengan membagikan uangnya di masyarakat miskin. Kita beri aplaus untuk kita. Siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap kasus yang ditemukan oleh Atifat tadi? Silakan Suci. Itulah manusia sebagian karena mempunyai kelebihan uang sehingga berperilaku konsumtif dan tidak memperdulikan masyarakat miskin yang membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Oke, kita beri aplaus. Ya. Ya, baik. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mengamati tentang fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat kita atau di lingkungan kita. Nah, fenomena ini tidak bisa kita pungkiri, memang ada di sekitar kita. Nah, kita harus mencari solusinya seperti tadi yang disampaikan oleh anak-anak sekalian. Nah, sekarang Bapak akan memaparkan tentang kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Ya. Kemudian jenis-jenis kebutuhan itu berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktunya, kemudian berdasarkan sifatnya, kemudian berdasarkan subjeknya. Dan anak sekalian, nah itulah tadi paparan Bapak tentang mengidentifikasi jenis kebutuhan dan menganalisis jenis-jenis kebutuhan tersebut. Karena untuk lebih jelasnya, Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran tentang materi kita hari ini. Akan disimak ya. Kebutuhan manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Kita sebaiknya menyusun skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar, menuntut untuk dipenuhinya makan. Begitu juga mereka
mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup orang yang bersangkutan akan terganggu. Kebutuhan manusia bersifat beragam dan tidak terbatas. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer adalah makan, pakaian, dan perumahan. Kebutuhan sekunder atau tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak mengganggu kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan sekunder antara lain perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, dan lain-lain. 3 kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contoh kebutuhan tersier antara lain mobil, villa, home theater, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contoh, olahraga, kesehatan, dan obat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contoh, rekreasi, agama, nonton TV, dan baca buku. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Contoh, makanan bagi orang yang kelaparan, obat bagi orang yang sedang sakit. Sedangkan kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contoh, menabung, mengikuti asuransi. Kebutuhan menurut subjeknya, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contoh kebutuhan akan makan, minum, dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Dan pemenuhannya juga dilakukan secara bersama-sama. Contoh, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Oke, baik, anak sekalian, saksikan bersama tentang kebutuhan ya, macam kebutuhan. Dari video pembelajaran tadi, kalian bisa memetik nanti, bisa memahami, kemudian bisa menjabarkan di dalam lembar LKPD-nya. Masing-masing ya. Sebentar. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ya, sekarang saya akan membagikan LKPD ya. Ya, LKPD-nya. Silakan, sudah ada di mejanya masing-masing. Silakan dikerjakan. Tetapi ingat, kita menggunakan diskusi tipe start ya. Apabila sudah selesai mengerjakan nanti, kalian bisa mengunjungi kelompok lain, bisa memberikan masukan ke kelompok lain, sehingga kelompok lain bisa menuliskan ya hasil dari masukan kalian. Baik anak-anakku,
Jadi saya kasih contoh, misalnya kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Jadi sebentar kalian setelah selesai mengerjakan kalian bisa berkunjung. Baik, silakan dikerjakan LKPD-nya yang ada. Saya sudah bagikan. Kemudian saya akan memberikan penilaian di diskusinya. Saya kasih waktu 30 menit ya, silakan. Kalau ada hal-hal yang mau belum dipahami tentang cara pengerjaannya, mungkin silakan diruntukan, bisa bertanya ke saya ya. Begitu silakan, kalau misalnya ada hal-hal yang mau dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Baik, untuk kalian silakan dikerjakan, kasih waktu 30 menit. Jadi dia tidak menjawab. Jadi sekalian, kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap susah, boleh tanyakan. Kalau yang ini saja berdasarkan tayangan, aku cuma tayangan. Pindah yang selalu menangan lagi. Masuk anak ya kalau benar benar nenek yang pernah kami lagi ya. Kalau yang itu
Jadi masalah saya harapkan untuk bisa memberi masukan kepada kelompok lain. Jadi kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 1. Silakan anak-anak sekalian. Oh, apa? Sekarang studi kalau bikin tulisannya pakai ejaan yang sesuai dengan standar bahasa baku. Kan kalau ejaan itu pasti belajar yang bahasa Indonesia tuh begitu. Ada yang paling orang kayak apa? Saya dua saya nulis BPK, saya dipanggil nih. Saya. Yes, berarti jadinya bagus. Ada 4 Mani berarti sama di sini bisa jadi di sini yang Baik anak-anak sekalian, silakan kembali ke kelompoknya ya. Dan perlu kalian pahami bahwa apa yang diberikan masukan atau saran kepada temannya kelompok lain silakan ditulis kembali di dalam hasil diskusinya untuk melengkapi jawaban-jawaban yang sudah ada masukan dari teman-teman kalian. Silakan, saya kasih waktu 3 menit saja ya. Tadi kan Wali sudah memberikan jadi karena ceritanya sekarang
kebijakan itu bisa kalian teruskan. Perhatikan, jadi tadi kelompok lain sudah datang di sini untuk memberikan masukan agar kalian bisa melengkapi jawaban yang kalian tulis di dalam diskusi. Ya, jadi silakan jika ada silakan di baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya setelah melengkapi lembar jawaban LKPD kalian bisa mempresentasikannya. Jadi saya persilakan untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil kerjanya. Nama pendeknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, berdasarkan tayangan gambar pada kasus pertama, mengapa orang kaya selalu berpikir konsumtif terhadap barang mewah? Jawabannya, karena didasari ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mereka membeli barang mewah tersebut. Yang kedua, identifikasilah macam-macam kebutuhan manusia menurut intensitas. A. Primer adalah kebutuhan pokok yang paling utama dan harus dipenuhi. B. Sekunder adalah kebutuhan kedua setelah kebutuhan primer terpenuhi. C. Tersier adalah kebutuhan akan barang-barang mewah. Yang ketiga, berikanlah contoh macam-macam kebutuhan manusia menurut intensitasnya. A. Kebutuhan primer, contohnya sandang, pangan, dan papan. B. Kebutuhan sekunder, contohnya televisi, motor, perawat, rumah, dan lain-lain. C. Kebutuhan tersier, contohnya mobil mewah, kapal pesiar, permata, perhiasan, dan lain-lain. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Silakan yang menanggapi, silakan. Siapa yang bertanya? Silakan. Mengapa seseorang harus bekerja keras untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya? Karena agar bisa menghidupi dan mensejahterakan keluarganya serta untuk bisa mendapatkan uang atau penghasilan. Bagaimana, apakah jawabannya memuaskan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, sekarang selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Berdasarkan tayangan gambar pada kasus pertama, mengapa orang kaya selalu berperilaku konsumtif terhadap barang mewah? Karena didasari ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mereka membeli barang-barang mewah tersebut. Identifikasilah macam-macam kebutuhan manusia menurut macam-macam kebutuhan manusia menurut kelompoknya, yaitu A. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan mendesak. B. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan yang bisa ditunda pemenuhannya.
macam-macam kebutuhan manusia menurut waktunya. Kebutuhan sekarang misalnya makan, minum, obat-obatan yang diperlukan orang sakit. B. Kebutuhan masa akan datang misalnya menabung, naik haji, umroh, dan pendidikan. Baik teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Saya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri dalam memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang? Yaitu dengan cara menentukan skala prioritas, memastikan pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan, bijak dalam berbelanja, menerapkan gaya hidup hemat, menjaga kesehatan, dan menabung secara disiplin. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita beri aplaus. Sekarang silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Aslan. Kepada saudara Aslan, silakan. 1. Berdasarkan tayangan gambar pada kasus pertama, mengapa orang kaya selalu berperilaku konsumtif terhadap barang? Berdasarkan tayangan gambar pada kasus pertama, mengapa orang kaya selalu berperilaku konsumtif terhadap barang mewah karena didasari ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga mereka membeli barang-barang mewah tersebut. 2. Identifikasikanlah macam-macam kebutuhan manusia menurut waktunya. Macam-macam kebutuhan manusia menurut sifatnya, yaitu A. Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan bagi tubuh. B. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan keyakinan atau mental. 3. Identifikasikanlah macam-macam kebutuhan manusia menurut subjeknya. Macam-macam kebutuhan manusia menurut subjeknya. A. Kebutuhan individu atau kebutuhan perorangan. B. Kebutuhan kelompok atau kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang yang bersama-sama dan pemenuhannya pun dilakukan secara bersama-sama. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Mengapa kebutuhan rohani dan jasmani dibutuhkan manusia? Terima kasih. Karena pada dasarnya manusia ingin hidup sejahtera baik secara lahir dan batin. Apakah jawaban kami jelas? Jelas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari menjahit. Sekarang anak-anak sekalian, kita sudah diskusikan tentang kebutuhan manusia, kebutuhan insanitas, ya, dan lain-lain. Nah, ini merupakan suatu pengetahuan kalian bagaimana supaya lebih diketahui lebih lanjut bagaimana kebutuhan itu sangat penting bagi kita sebagai manusia. Nah, sekarang saya akan bagikan post test yang silakan dibacakan. Silakan dikerja untuk lebih memahami kalian pelajaran kita hari ini tentang kebutuhan manusia. Nah, anak sekalian, silakan dikerja, ya. Saya rasa tidak ada masalah. Kalau misalnya ada masalah di bagian soal atau ada yang tidak bicara, bisa diberitahu Bapak, ya. Ya, silakan. Sekarang dikumpul anak-anak sekalian. Selanjutnya anak-anak sekalian, kalian akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini.
Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Silahkan, Rena. Saya dapat mengetahui apa saja jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan sebabnya, dan berdasarkan subjeknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik dan terima kasih. Kita beri aplaus untuk Rena. Itu tadi simpulan. Nah, sebelum kita refleksi, masih ingat dengan yel-yel kita? Masih. Nah, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 tetap sehat, tetap semangat, luar biasa. Wuha. Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan memaparkan tentang pelajaran materi berikutnya tentang prinsip dan motif ekonomi, dan Bapak akan memberikan sebuah proyek dikerjakan di rumah, yaitu tentang hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, pelajaran akan datang kita akan pelajari juga tentang hubungan antara tindakan dan motif ekonomi tersebut. Baiklah anak, untuk menutup kegiatan hari ini, siapa yang bisa baca doa? Aslan, silakan Aslan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. 1. Berdiri semua. 2. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Duduk kembali dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Amin. Baiklah anakku, untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.